Ina, Ibu Wahyu. 4. Ina, gadis yang dilamar, ingin tetap bersekolah. 5. Kamil, ayah Ina. 6. Mia, Ibu Ina. 7. Iva, kepala desa. 8. Mumtaz, perangkat desa. Selamat menyaksikan. Sore hari, cahaya matahari mulai meredup dan masuk melalui jendela ruang tamu. Suasana terasa tenang dan hangat. Pak Raffi duduk bersandar di kursi, sesekali membaca koran. Bu Inap berada di sampingnya, sedang melipat pakaian. Di depan pintu, Wahyu berdiri diam. Wajahnya tampak agak gugup, seolah sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan sesuatu. Mami, Papi, aku ingin bicara sesuatu. Aku sering melihat Ina, anaknya Pak Kamil. Aku suka padanya dan ingin menjadikannya istri. Aku berniat melamarnya, Papi, Mami. Benar kata kamu, Nak. Itu kabar baik. Ina anaknya baik dan sopan. Papi setuju. Besok kita pergi ke rumahnya untuk menyampaikan niat ini. Iya, Mami pun setuju. Biar kamu cepat punya pendamping dan hidup mapan. Terima kasih, Papi, Mami. Aku harap mereka mau menerima lamaran kita. Pak Raffi, Bu Inap, dan Wahyu datang berkunjung. Pak Kamil, Bu Mia, dan Ina menyambut kedatangan mereka dengan sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silahkan duduk. Ini ada apa? Kompak sekali sekeluarga, kayak ada yang serius. Pak Kamil, Bu Mia, kami ke sini ada maksud baik. Anak kami, Wahyu, menaruh hati pada Ina. Kami datang ingin melamar Ina untuk dinikahkan dengan Wahyu. Wah, terima kasih atas niat baik Bapak sekeluarga. Tapi izinkan kami bertanya pada anak kami dulu, karena ini menyangkut hidupnya. Ina, sini nak. Begini nak, bagaimana pendapatmu? Wahyu datang melamarmu. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku tidak mau menikah sekarang. Aku masih bersekolah dan punya cita-cita. Ingin tamat SMA, bahkan kuliah. Aku belum siap menjadi istri. Usiaku masih 11 tahun. Loh, Ina, bukankah lebih baik kalau kamu sudah punya suami yang menjagamu? Sekolah bisa belakangan.
Benar, Ina. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu tidak perlu bersusah payah belajar terus. Maaf, Mas Wahyu, sekolah itu penting bagiku. Aku ingin menjadi orang yang berilmu demi masa depanku dan keluargaku. Kelak aku belum mau berhenti belajar. Kalau begitu, bagaimana ini? Keinginan kita berbeda ya. Benar, kami tidak mau memaksa anak kami. Tapi karena belum ada kesepakatan, bagaimana kalau kita minta pendapat Ibu Kepala Desa? Beliau pasti bisa memberi jalan yang benar. Semua orang datang ke balai desa. Hadir di sana Pak Raffi, Bu Inap, Wahyu, Pak Kamil, Bu Mia, Ina, Ibu Ifah selaku kepala desa, dan Bapak Mumtaz selaku perangkat desa. Mereka duduk bersama dan mulai menceritakan masalah yang terjadi. Waalaikumsalam. Ini ada apa ramai-ramai? Bukadesnya ada, Pak? Ya ada. Mari masuk. Silakan duduk. Saya panggil Bukadesnya dulu. Bukades, ada tamu. Bapak Raffi dan Bapak Kamil, ada apa sekeluarga datang ke sini? Begini Bu Kades, anaknya Pak Raffi mau melamar anak saya. Sedangkan anak saya, Ina, menolak tidak ingin menikah. Karena ingin melanjutkan pendidikan sampai kuliah. Begitu ya ceritanya. Saya mengerti maksud hati kalian semua. Dengarkan penjelasan saya baik-baik. Wahyu, Pak Raffi, Pak Kamil, niat mencari pasangan itu baik. Tapi pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan dua tanggung jawab yang berat. Usia Ina masih sangat muda, belum 19 tahun. Secara fisik dan mental, anak di bawah umur belum siap mengurus rumah tangga. Risiko saat hamil dan melahirkan sangat besar. Selain itu, pernikahan dini dilarang oleh undang-undang karena bisa merugikan masa depan anak. Dan keinginan Ina untuk bersekolah itu sangat mulia. Pendidikan adalah hak setiap anak. Kalau putus sekolah, kesempatan untuk maju akan tertutup dan hidupnya bisa jadi makin sulit. Jadi selama ini kami salah langkah ya Bu. Kami kira menikahkan anak itu bentuk kebahagiaan. Bukan begitu caranya. Kebahagiaan itu dibangun saat kita sudah dewasa, sudah punya ilmu dan bekal hidup. Kalau belum siap, rumah tangga justru akan penuh masalah. Maafkan saya, Papi Mami. Aku jadi sadar kalau aku memaksa menikah sekarang. Aku malah merusak masa depan Ina. Saya akan menunggu sampai waktu yang tepat. Dan aku pun akan melanjutkan belajar dan bekerja keras dulu. Terima kasih Bu Kades.
Terima kasih juga Mas Wahyu. Ayah, Ibu, tolong izinkan aku mengejar cita-citaku. Syukurlah kalau begitu. Masalahnya sudah selesai dengan baik. Nah, baguslah kalau begitu. Ingat semuanya. Cegah pernikahan dini, mari kita pastikan anak-anak kita tumbuh dewasa dengan bahagia dan berilmu. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk aktor-aktor terhebat. Dari drama ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya cegah pernikahan dini mulai sekarang. Karena pernikahan dini akan membuat kita tersiksa.